masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang sangat-sangat era terbaru lagi. Namanya apa? Yauzus. Nah, buat yang nggak tahu Yauzus itu apa ini ya. Yauzus ini bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Dia adalah era terbaru. Buat kalian yang tanya-tanya, Bang, monster buat push trophy yang bagus itu apa? Pakai monster yang 3 era terbaru. Nah, karena ini videonya tak buat tahun 2025, maka era Historia ini masih termasuk era terbaru juga ya. Jadi masih sangat-sangat jos sekali, masih sangat speednya masih tinggi ya. Kita akan review mulai dari skill, dia itu spesialis apa, trait-nya apa, dia lemah terhadap elemen apa, reliknya yang bagus apa, rune-nya juga, dan juga spesial skillnya itu bagus enggak. Kalau menurut saya sih bagus. Desainnya bagus ya. Desainnya itu mirip apa ya, cacing bukan, kepalanya bukan, pokoknya kayak gitulah ya. Ini itu giginya itu mengingatkan saya kepada apa ya, pokoknya makhluk kayak cacing tapi yang giginya kayak gitu ya. Yauzus, buat yang tanya spesial skillnya itu apa, maksudnya itu dia spesialisnya apa. Dia adalah attacker berelemen tanah dan juga berelemen air. Dia bisa memberikan efek tortur acak. Itu adalah keahlian si Yauzus ya. Yauzus ini berelemen tanah dan juga elemen air, maka akan lemah terhadap elemen musuh yang berelemen kegelapan dan juga petir. Jadi kalau ada attacker musuh yang berelemen petir dan juga elemen tanah, elemen petir dan juga elemen kegelapan, tidak saya sarankan menggunakan Yauzus, karena nanti Yauzus kalau dipukul musuh akan menerima damage yang berlebihan, yang sangat sakit nanti kalau diterima Yauzus ya. Itu. Nah, kalau untuk si Yauzus ini dia mempunyai trait level 100 sudah Abomination. Jadi ini bagus menurut saya. Kenapa memang Abomination itu bagus? Dia akan kebal dari Possession, Corruption, Mega Possession, Mega Corruption, dan juga Nightmare dan juga Bleed. Jadi 4 efek itu ya. Nah itu bagus. Bang, ini ada urutannya nggak? Ada. Jadi untuk Abomination ini di paling tertinggi itu seperti kebal dari kontrol ataupun kebal dari tortur, itu yang paling bagus ya. Hanya saja Abomination ini udah sangat-sangat cukup sekali menurut saya ya. Nah kalau untuk level 110 dia mendapatkan Taug. Ini juga lumayan bagus sekali karena ada 5 urutan trait seperti ini ya. Yang pertama itu ada Hardened, dimana Hardened itu mempunyai peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi trait-trait seperti ini kalau dipukul musuh terus keterangannya miss, maka tidak ada tortur, kerusakan skill, ataupun efek debuff, efek negatif, terus efek kontrol, itu nggak ada yang masuk, meleset semuanya. Itu adalah efek trait seperti ini ya. Yang pertama namanya Hardened, peluang 20%. Yang kedua adalah Demons, peluang 25%, dan juga plusnya kebal dari Burning dan juga Ignite. Terus yang urutan ketiga ada seperti ini, Taug. Ini peluangnya 35 ya, 35. Terus yang nomor 4 ada lagi namanya Bulwark, peluangnya 50%. Yang tertinggi namanya adalah Super Demons. Dia kebal dari 2 tortur yaitu Burning dan Ignite. Terus dia juga punya peluang 50%. Nah itu yang paling bagus ya. Jadi ini urutan kesedang, cuman ya sangat-sangat cukup sekali. Seperti Abomination ini juga urutan sedang, itu juga bagus sekali. Udah cukup lah, apalagi dia eranya baru. Kalian bisa lihat untuk level 100 saja dia sudah mendapatkan speed 14.000 ya. Josh. Nah untuk yang rank 3 atau level 130 dia memberikan efek random torture untuk semua musuh. Jadi untuk level 130 ke atas, kalau si Yauzus ini mendapatkan giliran yang pertama, dia langsung menyebarkan tortur acak ke musuh ya, entah itu berupa Drowned, Sunburn, Quicksand, Sunstorm, Electrified, Toxin, Repentance, Curse, Bane. Banyak, tortur itu banyak sekali, ada 10 lebih ya. Jadi itu bagus sekali menurut saya Yauzus ini. Nah kalau untuk skill pertama, skill kedua, skill ketiga, dan skill keempat kita akan bahas di demuan, sekalian diuji coba. Kita akan bahas-bahas untuk efek-efeknya ya kurang lebihnya, dan combo-combo reliknya nanti. Nah untuk special skill ataupun ultimate kita langsung ke bawah. Dia mau menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh musuh. Jika musuhnya punya efek positif seperti time nggak bisa dipukul, hanya bisa diberikan efek negatif, ataupun punya evasion yang nggak bisa diapa-apain, nah itu kan repot ya. Ataupun punya double damage, triple damage, boost damage, damage protection, terus ada juga shield proteksi, banyak ya.
Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu kan sebagai pelindung ya. Jadi itu juga dihilangin ya, dihilangin semua efek positifnya semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek random tortur acak lagi ya, seperti di trade-nya acak pokoknya. Setelah itu dia menonaktifkan atau mematikan trade-nya musuh. Nah, buat kalian yang nggak tahu trade disable ini, nah ini ya, jadi semua monster itu sudah pasti punya evolving trade. Nah, semua monster kecuali monster rarity L ke bawah, dia nggak punya evolving trade, hanya punya satu seringnya. Kalau era Forsaken yang era baru ya itu punya banyak ya, banyak trade-nya. Nah, ini kita langsung bahas untuk efek trade disable ya. Jadi efek evolving trade seperti ini kan berfungsi sebagai pelindung. Dia kebal dari possession, corruption, nightmare, bleed, dia punya peluang, dia bisa menyebarkan efek negatif. Nah, itu kan sebagai pelindung juga ya. Jadi semua trade seperti ini punya semua musuh itu dimatikan selama 3 giliran. Nah, ini 3 trade disable ya. Jadi trade-nya musuh itu dimatikan selama 3 giliran. Musuhnya nggak punya pelindung sama sekali, jadi nggak punya efek positif, nggak punya pelindung trade sama sekali. Jadi kita kalau mukul musuh itu enak sekali ya. Jadi di waktu itu kalian bisa mukulin musuh seenaknya, bisa memberikan efek tortur yang banyak, efek negatif yang banyak, memberikan efek kontrol juga ya, efek debuff juga. Nah, itu bagus menurut saya ya. Jadi sangat bagus. Kita langsung ke relic saja. Relic yang paling cocok menurut saya itu adalah Volcanic Traps. Ini semua relic yang tak rekomendasikan itu yang bisa di craft, yang bisa dibuat, yang pokoknya yang bisa dipakai untuk semua pemain Monster Legend. Enggak semena-mena punya akun lama, itu bukan ya. Ini bisa di craft. Nah, ini Volcanic Trap berfungsi sebagai dia bisa menghilangkan sebagian stamina musuh. Kalau staminanya di bawah 50% ya. Siapa ini namanya? Si Yausus. Kalau Yausus ini dipukul oleh musuh dan staminanya Yausus ini di bawah 50%, maka musuhnya akan kehilangan stamina untuk semua musuh. Itu pasif yang pertama untuk Volcanic Trap. Nah, untuk pasif yang kedua Volcanic Trap ini dia bisa memberikan efek tortur tambahan acak juga untuk semua musuh. Bisa dipakai 2 kali untuk pasif kedua. Pasif pertama bisa dipakai 3 kali ya. Jadi sama seperti trade ya. Trade-nya ini kan dia memberikan tortur acak ya. Terus special skillnya juga memberikan tortur acak 2 kali ya. Tadi untuk random torturnya itu 2 kali kalau untuk special skill. Nah, kalau untuk reliknya ini juga tortur acak juga ya. Jadi sangat pas sekali ya. Nah, itu ini bisa dipakai 2 kali ya. Jadi setelah Yausus mendapatkan giliran, dia langsung mendapatkan efek tortur langsung ke musuh. Kalau kalian tanya, Bang, Yausus ini bagus gak? Bagus, hanya saja dia spesialis tortur ya, attacker spesialis tortur. Nah, untuk yang kedua tak sarankan menggunakan Elvira's Wars, karena Elvira's Wars ini bisa memberikan damage tambahan dan juga bisa memberikan tortur berupa repetanse. Caranya gimana? Kalau Yausus ini memberikan kerusakan mungkin dengan skill 1, ini kan damage-nya untuk semua musuh ya. Kalau semua musuh darahnya di atas 50%, maka Yausus memberikan efek tortur tambahan berupa repetanse. Jadi sekali pukul, sekali giliran, si Yausus ini bisa memberikan efek tortur 5 biji kemungkinan. Nah, kalian bisa lihat. Yang pertama, dia mendapatkan giliran, langsung memberikan efek tortur acak 1 ya, itu udah 1 hitungannya. Kalau di ronde pertama dia langsung memberikan efek tortur yaitu Drowned untuk semua musuh ya. Jadi ataupun skill keempat ya. Oh, bukan. Nah, ini skill ke-1 ataupun skill keempat, dia akan memberikan efek Drowned dan juga memberikan efek Quicksand dan juga memberikan efek random acak juga. Jadi dari skill dan dari trade di giliran pertama itu sudah 3 tortur. 3 tortur. 3 tortur, ingat ya. 3 tortur. Itu banyak sekali ya. 3 tortur. Kalian tahu kalau untuk monster-monster sekarang Ancestor itu lebih mementingkan membunuh dengan cara memberikan efek tortur ya. Jadi tortur ini memang sakit sekali ya. Nah, setelah dia memberikan efek Drowned dan juga efek tortur acak dari skillnya, berarti kan udah 3 biji. Karena dari skill udah ada Drowned, terus ada tortur acak, terus dapat dari trade-nya tortur acak juga, itu udah 3 tortur. Nanti ditambah dengan reliknya, yang pertama adalah Volcanic Trap, yang kedua adalah Elvira's Wars, itu sudah tambah 5 tortur. Totalnya 5 tortur ya.
yang satu repetance, drowned, yang 3 acak semuanya. Jadi sekali pukul, sekali giliran, Yauzus bisa memberikan 5 tortur acak untuk semua musuh. The best lah ini menurut saya, the best ya. Kalau kalian apa ya, siapa ini namanya, si Yauzus ini mau dipakai buat support boleh juga, full speed ya. Jadi nanti dia bisa memberikan efek tortur doang untuk semua musuh ya. Itu hanya saja tetap tak sarankan jadi attacker karena memang role-nya dia itu attacker ya. Itu relic yang paling cocok. Nah kalau kalian memang sudah pengen buat si Yauzus ini jadi support ya, mungkin bisa tak sarankan dengan speed ya, dengan rune speed 3 biji speed semuanya level 9 10 itu yang bagus karena memang eranya masih terbaru ya. 9-10 dipakai di cavern setiap hari boleh juga. Dia adalah spesialis tortur. Nah dia sekali pukul bisa memberikan efek 5 tortur, itu yang bagus. Nah ini kalau dipakai menjadi support ya, 3 kecepatan. Kalau dipakai menjadi attacker, kalian bisa kasih 1 kecepatan, yang dua adalah 2 penambahan kerusakan untuk diri sendiri seperti ini ya. Jadi ini 2, yang merah 2, yang speednya 1, kecepatannya 1. Bang kalau mau tak pakai di jangka lama bang, itu pakainya apa? Kalian bisa pakai si ini, mana tadi, bisa dimutan untuk runnya ya. Runnya bisa dimutan dengan penambahan darah. Contoh dia kalian buat untuk support, full support, kalian mutan dengan yang paling atas, semuanya penambahan darah. Kalau kalian pakai apa ya, menjadi attacker, kalian juga penambahan darah juga semuanya. Pokoknya dimutan dengan penambahan darah, itu yang paling cocok menurut saya, biar darahnya tebel karena dia darahnya tipis, dia bukan tanker ya. Kita coba saja di resource mungkin ya, di sini. Ini tidak ya, tidak saya pakai ancestor. Pakainya apa bang? Oh pakai ancestor ya wis, sama aja kan. Yauzus elemennya air, mana Yauzus saya. Ini sangat-sangat bagus bang, jadi ini sangat-sangat tak sarankan ya. Jadi kalau kalian mau pakai bang Yauzus itu bagus gak? Bagus sekali, dia spesialis tortur pokoknya. Nah ini saya recharge dulu nggak lama karena memang eranya masih terbaru sekali ya. Nah kayak gitu. Jadi dia kalau di awal giliran langsung memberikan efek tortur acaknya. Kita belum nyekill saja dia udah mandi tortur. Itu memang cara yang terbaik memberikan kerusakan musuh dengan cara memberikan tortur. Nah itu ya. Skill pertama untuk animasinya ini bagus, saya sangat suka. Skill pertama Hungry for Horror, artinya dia adalah kelaparan untuk hantu. Nah, mungkin gitu, hantu untuk kelaparan atau kelaparan untuk hantu atau untuk ketakutan. Pokoknya terserah lah. Karena kita membahas attacker, kita harus tahu untuk urutan kerusakan. Jadi ini terkecil ke terbesar. Yang pertama adalah low, moderate, heavy, massive, dan insane. Itu adalah 5 urutan terkecil ke terbesar. Jadi ini skill pertama memberikan urutan kerusakan kedua, moderate, untuk semua musuh berelemen air. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek drowned, tortur ya. Efek tortur berupa drowned dan juga random atau acak tortur tambahan untuk semua musuh juga. Itu bagus sekali. Stamina 48, cooldownnya 3, sangat-sangat bagus. Kalau kalian combo dengan relic yang tak sarankan dan juga Yauzusnya udah level 130 ke atas, sekali serang bisa memberikan efek 3 tortur. 5 tortur untuk semua musuh. Nah, untuk skill kedua Yauzus Dreams, artinya adalah apa ya? Mimpi Yauzus ataupun cita-citanya lah pokoknya ya. Dia menghilangkan semua efek negatif untuk dirinya sendiri. Kalau si Yauzus ini mungkin terkena efek tortur ataupun efek seperti apa ya, possession ataupun pokoknya kontrol ya, yang nggak bisa ngehilangin efek, yang nggak bisa kehilangan giliran ataupun possession dan nggak sengaja pakai skill kedua, itu juga bersih nanti. Ataupun dia terkena efek vulnerable, efek negatif, pokoknya efek-efek seperti itu yang warna merah di bawah bar stamina rekan kita itu kan efek negatif. Contoh ini kan efek negatif untuk musuh, kalau ini ya merah-merah. Nah itu dia kalau punya seperti itu dihilangkan juga ya, jadi dia bersih-bersih. Setelah dibersihin dia langsung memberikan penyembuhan darah sebesar 20% ya, 20% kalau memang darahnya Yauzus berkurang.
Kalau nggak berkurang pakai skill penyembuhan darah ya sama aja, nggak nambah lebar, nggak nambah tebel, nggak ya. Jadi dia nyembuhin, bukan nambahin, nyembuhin darah sebesar 20%. Setelah itu memberikan efek vulnerable untuk semua musuh. Ya, jadi semua musuhnya akan terkena efek vulnerable, di mana vulnerable ini akan menaikkan semua kerusakan yang akan datang sebesar 50%. Jadi tortur yang tadi, yang sebelumnya Contoh, dia terkena nightmare, kerusakannya 10%. Kalau ini ditimpa dengan vulnerable, maka kerusakannya ini 10% menjadi 20%. 15% ya. Karena dia melar atau lebih banyak 50% ya. Ataupun kerusakan. Contoh, musuhnya terkena vulnerable, ini semua musuh. Kalau rekan tim kita atau Yausus memberikan kerusakan, maka kerusakannya akan diberikan peningkatan sebesar 50%. Itu adalah fungsi skill kedua. Skill ketiga, dia memberikan kerusakan urutan ketiga sedang ya, berelemen air untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek tortur acak 1 biji, dan juga enggak, 1 biji, 3 kali ternyata. Sekali pukul dia memberikan efek tortur 3 biji. 3 biji coba, 3 ugal-ugalan ya, ugal-ugalan sekali. Ini memang spesialis tortur menurut saya. Dia memang attacker yang mengandalkan tortur ya, dan juga dampaknya nggak terlalu besar menurut saya. Hanya saja efeknya itu yang sangat mematikan. Kalian tahu sendiri, kalau monster kita terkena 5 tortur, itu darahnya udah pasti sekarat waktu mendapatkan gilirannya, sangat-sangat imbang. Jadi ini sangat-sangat bagus menurut saya siapa ini Yausus, kalau musuhnya nggak kebal tortur ya, bisa langsung mati mendadak ya. Tuh. Jadi untuk skill ketiga, dia setelah memberikan kerusakan, langsung satu musuhnya itu diberikan tortur acak 3 biji, langsung 3 biji ya. Skill keempat, dia memberikan kerusakan urutan kedua ya, moderate, berelemen tanah untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek tortur berupa quicksand dan juga satu tortur acak untuk semua musuh. Jadi memang dia semua skillnya itu memberikan tortur, dan juga dia bisa memberikan tortur tambahan dari relik. Ini paling tak sarankan, ini paling bagus ya. Kalau kalian player comeback atau baru main udah punya Yausus, tak sarankan di rank up ya, dipakai attacker sementara. Jos sekali, pokoknya level 130 itu udah ngangkat ya, udah ngangkat sekali, bagus. Stamina 48, koldenya 3. Kalau untuk untuk animasinya seperti ini. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, dan juga terima kasih sekali yang sudah nge-share video ini, like dan komen. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.